Hai teman-teman, balik lagi di Cook Farm TV. Ini video pertama setelah lama banget aku nggak upload video ya. Hari ini aku mau buat cireng teman-teman. Sebelumnya sebenarnya udah buat cireng dengan resep yang berbeda tentunya. Resep yang kemarin menurut aku udah cukup enak ya, namun pakai resep yang terbaru ini jauh lebih enak teman-teman. Kalau mau jualan pakai resep ini bisa banget. Jadi untuk apa saja bahannya dan gimana cara buatnya, simak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Pertama-tama di sini aku siapkan ayam bagian dada teman-teman. Ini kurang lebih 600 gram. Di sini aku mau rebus ayamnya dengan 1 liter air ya. Ini direbus kurang lebih selama 30 menit. Sambil nunggu ayamnya matang, di sini aku siapkan untuk beberapa bumbunya teman-teman. Ada cabai merah sekitar 17 buah, cabai rawit 9 biji, ada juga bawang merah 6 butir dan bawang putih 4 siung. Kalau teman-teman mau lebih pedas lagi bisa ditambah untuk cabenya ya. Di sini mau aku haluskan semuanya di blender aja, biar lebih cepat dan praktis tentunya. Jangan lupa tambahkan sedikit air ya, supaya dia ngeblendnya gampang gitu. Kita haluskan sampai bumbunya benar-benar halus ya teman-teman. Setelah halus, ini cukup, ini bisa dimatikan untuk blendernya. Setelah 30 menit kemudian ayamnya udah cukup matang. Di sini bisa dimatikan untuk api kompornya dan selanjutnya ayamnya disuir-suir teman-teman. Untuk proses suir-suirnya nggak aku rekod ya, jadi ini langsung aja. Dan kita langsung untuk membuat bahan isiannya ya. Di sini pertama-tama kita panaskan minyak. Minyaknya agak banyakkan ya teman-teman, supaya dia isinya itu agak berminyak gitu, jadi enak gitu ya. Kita tumis bumbunya yang kita blender tadi, bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabai rawit. Di sini kita tumis sampai dia benar-benar matang teman-teman, soalnya kalau nggak matang dia langu ya. Ini videonya aku cepetin aja, tapi sebenarnya cukup lama ya ini numisnya. Tapi juga jangan sampai gosong ya teman-teman, hati-hati. Di sini aku tambahkan daun bawang secukupnya aja. Aku tambahkan juga untuk daun jeruknya ya, 2 lembar. Untuk daun bawang ini opsional teman-teman, bisa nggak pakai. Apalagi kalau misal teman-teman jualan yang kirim-kirim ke luar kota, aku saranin nggak usah pakai daun bawang ya, karena ini kan basah ya, takutnya cepat basi nanti isiannya. Lanjut di sini aku tambahkan air kurang lebih 250 ml ya. Jadi ini bumbunya juga direbus dengan air cukup lama ya teman-teman. Lalu lanjut kita seasoning, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh kaldu ayam dan setengah sendok teh micin ya. Untuk micin ini opsional aja, kalau nggak pakai nggak apa-apa. Di sini aku tambahkan setengah sendok teh saus tiram ya sebagai aroma, dan aku masukkan ayam yang udah disuir-suir tadi. Di sini kita masak sampai dia kering ya teman-teman. Di sini aku tambahkan 2 sendok teh kecap manis. Kalau teman-teman ada yang tanya apa nggak kemanisan, jawabannya enggak ya teman-teman, karena ini untuk menyeimbangkan rasa. Dia kan pakai cabai yang cukup banyak, jadi tidak ada rasa manis yang berlebihan ya. Gurihnya tetap dapat dan pedasnya tetap dapat. Ini dimasak sampai dia kering ya teman-teman, dan ini udah cukup kering ya. Kita lanjut untuk membuat kulitnya. Di sini aku siapkan 500 gram tapioka. Aku tambahkan 5 sendok makan tepung terigu ya. Untuk merek bebas ya teman-teman. 5 sendok makan tepung terigu setara dengan 50 gram. Ini kita campur tepungnya sampai merata ya.
Nah, untuk di resep kali ini kulitnya hanya aku bumbuin pakai kaldu bubuk 1 saset ya. Jadi untuk resep yang kemarin itu kan ada bawang putih, merica gitu ya. Untuk kali ini cukup pakai ini aja teman-teman. Ini jauh lebih enak menurutku karena isiannya nanti kan udah berasa banget ya bumbunya. Dan ini aku tambahkan air panas mendidih kurang lebih 350 ml ya teman-teman. Aku tambahkan perlahan sedikit demi sedikit ya. Lalu diaduk-aduk pakai sendok seperti ini. Dan setelah semuanya cukup tercampur, kita lanjut uleni pakai tangan teman-teman. Dan hati-hati ini panas banget, jadi pelan-pelan aja nguleninya seperti ini. Kita uleni sampai dia benar-benar kalis ya. Nah, ini udah cukup kalis teman-teman, jadi ini udah pas banget ya ukurannya. Lanjut kita bisa cetak untuk cirengnya. Siapin telenan dengan rolling pin, di sini aku pipihkan. Jangan lupa ditambah tepung ya teman-teman untuk rolling pinnya dan telenannya supaya dia nggak lengket ya. Di sini kita pipihkan. Untuk memipihkannya jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis. Kalau terlalu tipis nanti dia juga akan gampang pecah gitu ya teman-teman. Terus kita beri isiannya 1 sendok makan. Terus di pinggir-pinggirnya itu kita oles-olesi dengan air biasa aja supaya dia nggak gampang terbuka ya saat. Nah, seperti ini jadinya. Jadi kalau pakai cetakan itu praktis banget ya teman-teman, jadi bisa cepet gitu. Kita ulangi prosesnya dari awal, kita pipihkan. Sekali lagi jangan terlalu tipis ya teman-teman, jadi sedang aja. Terus kita kasih isian dan kita kasih olesan air di pinggir-pinggirnya seperti ini. Kita ulangi proses ini sampai semua adonan selesai ya teman-teman. Ini videonya nggak aku rekod semuanya ya untuk mencetaknya ini, dan untuk semua adonan tadi cukup banyak jadinya. Ini jadi sekitar 30 piece teman-teman, jadi lumayan banyak ya. Setelah itu kita goreng, panaskan minyak. Ini minyaknya kurang banyak, kita goreng sedikit aja ya. Dan untuk apinya jangan besar-besar ya teman-teman, sedang cenderung kecil aja. Dan kita balik seperti ini aja. Kalau untuk cireng ini gorengnya nggak butuh waktu lama ya, jadi dia cepat. Jadi nggak perlu sampai coklat banget gitu ya. Seperti ini aja. Kita bolak-balik ya teman-teman. Dan ini udah cukup matang ya, bisa kita angkat. Lanjut kita sajikan di piring ya. Kita tatap cirengnya di piring teman-teman. Ini udah aku cobain tadi, enak banget, lebih enak dari resep yang pertama ya. Jadi teman-teman bisa coba buat cireng pakai resep ini. Dan akhirnya selesai juga video kita kali ini.
Teman-teman wajib banget recook pakai resep ini ya, untuk jualan atau untuk dikonsumsi sendiri, karena rasanya enak banget tentunya. Dan jangan lupa subscribe dan share videonya agar channel ini bisa lebih berkembang lagi ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di resep selanjutnya.